Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ananda dengan NIM 2103-20038. Saya berasal dari Universitas Melkius Soleh jurusan Agribisnis. Nah, baiklah saya akan memaparkan mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis bisnis. Sebelumnya, saya telah menjelaskan atau memaparkan materi analisis bisnis pada pertemuan ke-9. Nah, ini kelanjutan dari analisis bisnis dari pertemuan 9. Inilah pertemuan ke-10 tentang analisis bisnis. Nah, model analisis bisnis ini hal terpenting dalam proyek besar dan kompleks dengan banyak orang, dengan kompetensi yang terlihat adalah untuk membuat gambaran umum dengan perspektif secepat helikopter adalah memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini terfokus pada model analisis bisnis yang akan membantu memberikan gambaran secara umum, model memberikan garis besar untuk memahami dan menciptakan analisis bisnis yang sukses di semua jenis organisasi. Tujuan dari model di sini adalah untuk memberikan kerangka acuan umum pada organisasi tunggal dalam pembuatan analisis bisnis yang sukses dengan struktur secara keseluruhan. Model tersebut menjelaskan peran kontributor, individu, dan interaksi dalam menghasilkan informasi pada proses konsumsi, yang juga disebut sebagai analisis bisnis. Modelnya adalah poros dari sisa buku. 5 lapisan model tersebut selanjutnya akan dijelaskan secara rinci, dengan tiap-tiap lapisan akan dijelaskan secara terpisah di tiap-tiap bab. Nah, tinjauan pada model analisis bisnis. Model analisis bisnis ini dalam exhibit menggambarkan bahwa analisis bisnis adalah disiplin dan berlapis, atau panah ke atas dan ke bawah menunjukkan lapisan yang mendasari yang dikenakan pada lapisan di atas. Persyaratan informasi berpindah dari lingkungan yang digerakkan oleh bisnis hingga lingkungan yang berorientasi teknis. Arus informasi selanjutnya bergerak ke atas dari lingkungan yang berorientasi secara teknis terhadap lingkungan yang digerakkan oleh bisnis. Nah, pembuatan strategi, semua kontribusi dan aktivitas yang mendasarkan harus diserahkan pada strategi informasi yang terpilih, sebagaimana ditentukan dalam lingkungan yang digerakkan oleh bisnis di bagian atas model. Strategi informal yang diputuskan pada level ini didasarkan pada organisasi atau area bisnis secara keseluruhan, pada strategi bisnis, visi misi, dan tujuan. Biasanya strategi ini akan menghasilkan sejumlah indikator kinerja utama atau yang disebut dengan KPI yang bertujuan mengukur tingkat kemajuan dan kesuksesan. Isi KPI akan bergantung pada proses bisnis yang mendapatkan atau mendasarinya. Kita harus mengontrolnya, misalnya terkait dengan profitabilitas, laba atau ekuitas, atau berbagai jenis target penjualan lainnya. Strategi informasi sering ditentukan oleh manajemen puncak organisasi, manajer fungsional, atau oleh pihak proses bisnis. Organisasi besar mungkin memiliki fungsi pengembangan aktual yang bertanggung jawab untuk perumusan strategi seluruh kelompok. Nah, penggunaan informasi dan proses bisnis. Setelah strategi bersama dengan strategi KPI secara keseluruhan, kerangka kerja, fokus, dan tujuan ditetapkan untuk proses dan inisiatif bisnis operasional. Nah, informasi dan analisis yang ditampilkan di lapisan yang mendasari model harus diarahkan pada perubahan dan pengelolaan proses bisnis menuju tujuan strategis yang dibuat terlihat oleh KPI, perilaku yang diinginkan,
mengambil keputusan operasional dan informasi serta persyaratan pengetahuan untuk mewujudkan perilaku ini ditentukan dan diuraikan dalam lapisan ini. Nah, seperti yang telah disebutkan, tujuan inisiatif BA atau analisis bisnis untuk mengubah proses dan tindakan bisnis sehingga ditargetkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Misalnya, mengambil keputusan operasional dari penjualan, pemasaran, produksi, manajemen umum, sumber daya manusia atau SDM, dan keuangan dapat menggunakan informasi dan pengetahuan untuk mengoptimalkan aktivitas sehari-hari. Nah, jenis pelaporan dan proses analisis dalam lingkungan pengembangan pelaporan analisis dan di tengah model, analisis menentukan informasi dan data mana yang diperlukan untuk mencapai perilaku yang diinginkan dari manajer operasional dan proses digital di lingkungan bisnis. Disinilah informasi dan pengetahuan tentang penyebaran model analisis dan statistik yang biasanya digunakan pada data dari data warehouse dihasilkan. Persyaratan untuk aplikasi front-end pelaporan dan fungsionalitas juga ditentukan secara rinci di sini. Semua dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan dari lapisan dan level model yang lebih tinggi. Perhatikan bahwa analisis dan lingkungan pengembangan pelaporan ditempatkan di daerah perbatasan antara lain lingkungan yang digerakkan oleh bisnis dan berorientasi teknis, dan bahwa tim di bidang ini biasanya memiliki kompetensi di kedua bidang tersebut. Nah, yang selanjutnya tentang data warehouse, spesialis database dan pengembang IT menerima persyaratan dari lingkungan analitis tentang pengiriman data. Jika data yang diperlukan sudah ada warehouse, prosesnya adalah membuat data ini dapat diakses oleh aplikasi bisnis front-end. Jika data tidak disimpan, data warehouse perlu mengambil data dari satu atau lebih sumber data operasional di lingkungan organisasi. Nah, alternatifnya data dapat dibeli dari supplier eksternal atau departemen TI yang mungkin diminta untuk mengimplementasikan infrastruktur baru dengan maksud untuk membuat sumber data operasional baru. Nah, selanjutnya tentang sumber data operasi dan pengembangan IT. Operasi dan pengembangan TI harus memenuhi persyaratan dari data warehouse tentang pengiriman data dari sumber data operasional primer atau pengembangan sumber data baru. Nah, selanjutnya penerapan model analisis bisnis. Tentu saja inilah yang selalu kami lakukan atau coba lakukan, tetapi ini pertama kalinya saya bisa mengungkapkannya dengan kata-kata dan melihat upaya kami dalam model analisis yang berguna. Studi kasus bagaimana membuat strategi informasi untuk stasiun radio. Sekarang setelah kami memperkenalkan model teoritis kami, mari terapkan informasi ini ke contoh konkret untuk memahaminya dengan lebih baik. Studi kasus ini menampilkan inisiatif analisis bisnis dari sebuah stasiun radio besar yang mengudara secara nasional. Studi kasus adalah versi kejadian nyata yang disederhanakan dan agak kreatif, dan tujuannya hanyalah untuk menguraikan proses analisis bisnis. Fokusnya adalah pada perspektif helikopter, alat konseptual yang ditingkatkan dan wawasan penting pertama. Studi kasus terkait dengan model analisis bisnis dalam exhibit. Nah, selanjutnya target strategis keseluruhan bisnis. Visi stasiun radio adalah adanya permintaan akan hiburan radio dalam bentuk musik yang bagus, ceramah yang menghibur, dan berita. Misinya adalah menjadi pemain
terkemukakan di pasar nasional. Sasaran bisnis stasiun yang ditentukan adalah pangsa pasar 25% dan ROE 15%, kokpit, manajemen eksekutif atau dashboard, stasiun radio dengan KPI untuk memantau kinerja bisnis dalam kaitannya dengan tujuan strategis diilustrasikan dalam ekshibit. Status saat ini yang bisa dibaca dari instrumen di kokpit manajemen eksekutif sebenarnya ROE 9% dan pangsa pasar aktual 17%. Jadi stasiun memiliki cara yang harus ditempuh untuk mencapai target ROE sebesar 15% dan pangsa pasar 25%. Dengan demikian, strategi dan tujuan bisnis disajikan melalui metrik atau ukuran atau KPI berikut. Perhatikan bahwa keberhasilan dan kinerja yang baik berasal dari nilai-nilai aktual dari ukuran-ukuran ini dalam hubungannya dengan tujuan. Nah, selanjutnya strategi fungsional dan kasus bisnis. Kegiatan analisis bisnis harus selalu didasarkan pada lingkaran yang digerakkan oleh bisnis dengan manajemen yang menentukan atau membuat satu strategi informasi yang harus tunduk pada strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, manajer program stasiun radio tersebut mengemukakan inisiatif strategis untuk meningkatkan pangsa pasar bisnis dari saat ini 17% menjadi 25%. Stasiun radio harus menahan pendengarnya untuk lebih lama mendengarkan channel radionya. Manajer program menetapkan strategi ini sebagai dari catatan kami saat ini dalam mempertahankan pendengar kami selama 15 menit. Sebelum dia mengubah channel di masa mendatang, kami harus mempertahankan pendengar rata-rata kami selama 30 menit. Manajer program memperkenalkan target kinerja waktu mendengarkan rata-rata sebagai ukuran baru atau KPI untuk Departemen Produksi. Targetnya rata-rata pendengar harus dijaga pada frekuensi siaran selama 30 menit. Dengan demikian waktu dengar rata-rata menggantikannya sebagai KPI baru dashboard manajemen. Nah, selanjutnya ada proses dan tindakan bisnis. Proses bisnis Departemen Produksi sekarang harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga mereka secara aktif menunjukkan perilaku yang mengamankan pendengar rata-rata lebih lama sehingga meningkatkan nilai KPI 3. Nah, selanjutnya proses analitik dan ujung depan. Dalam lingkungan analisis, itu adalah tugas analisis untuk membuat informasi dan pengetahuan untuk mendorong proses bisnis ke arah pengiriman konten yang lebih luas. Jatuh ke dalam selera pendengar, pertanyaan utama bagi analisis adalah siapa pendengar kita, apa yang mereka suka dengarkan, siapa yang mendengarkan apa dan kapan. Nah, selanjutnya data warehouse. Analisis membutuhkan data warehouse untuk memberinya data tentang usia pendengar, jenis kelamin, selera, dan preferensi 24/7. Nah, sumber data operasi dan pengembangan TI. Operasi pengembangan TI memutuskan untuk mengumpulkan data tentang usia, jenis kelamin, selera, suasana hati, dan waktu pendengar mendengarkan melalui kuesioner. Nah, selanjutnya evaluasi proses analisis bisnis. Selama 6 bulan berikutnya, stasiun radio berhasil mempertahankan rata-rata pendengarnya selama 9 menit lebih lama dari sebelumnya. Dan ketiga, KPI tersebut meningkat. Nah, selanjutnya, kesimpulan terpenting yang dapat ditarik dari studi kasus dalam hal pembentukan analisis bisnis yang berhasil adalah inisiatif analisis bisnis dari area bisnis atau departemen harus mendukung dan mempromosikan target strategis departemen secara keseluruhan, yang sama-sama harus mendukung dan mempromosikan target strategis bisnis secara keseluruhan. Kita akan melihat lebih dekat hubungan antara strategis
bisnis dan fungsi analisis bisnis. Nah, selanjutnya sasaran strategis kegiatan analisis bisnis pada suatu wilayah bisnis harus dapat diukur dengan satu atau lebih KPI untuk memastikan bahwa kinerja dan kemajuan dapat diikuti secara berkelanjutan. KPI yang dipilih harus dapat mempengaruhi KPI perusahaan secara keseluruhan. Kami akan membahas lebih lanjut tentang KPI. Kegiatan analisis bisnis yang direncanakan harus memenuhi evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip kasus bisnis. Dengan kata lain, inisiatif analisis bisnis harus menciptakan nilai bagi perusahaan seperti investasi lainnya. Peningkatan pendapatan atau tabungan harus membenarkan seperti investasi lainnya. Peningkatan pendapatan atau tabungan harus membenarkan investasi. Nah, selanjutnya harus ditentukan jenis informasi dan pengetahuan apa yang diperlukan untuk mengambil keputusan operasional dan proses digital, dan bagaimana mereka bertindak atas informasi ini. Nah, selanjutnya analisis atau pengontrol harus mampu memecahkan kode pengguna bisnis dengan benar, menentukan persyaratan untuk data yang relevan, dan menggunakan metode yang tepat, sehingga informasi dan pengetahuan yang berguna disajikan untuk mendukung keputusan. Selanjutnya, spesialis data atau pengembang IT. Di data warehouse harus dapat menggabungkan atau memperkaya dengan dimensi dan perspektif yang berguna. Kualitas data harus sangat tinggi untuk memastikan sumber data baru dan mengamankan pengambilan data sumber yang valid. Analisis bisnis pada level strategi ini adalah bagian pertama dari 5 bab yang menjelaskan model analisis bisnis. Analisis bisnis ini berfokus pada tingkat strategis dan terutama ditulis untuk mereka yang menyampaikan atau meminta informasi sehubungan dengan pengembangan strategi bisnis. Nah, kami akan memaparkan beberapa skenario yang memiliki derajat koordinasi yang berbeda antara pengembangan strategi dalam suatu perusahaan dan peran analisis bisnis. Saat membaca skenario ini, Anda dapat merefleksikan posisi organisasi Anda berdasarkan perspektif ini. Demikian pula pertimbangan di mana dalam konteks ini strategi Anda yang cocok masuk akal, juga untuk mempertimbangkan apakah organisasi telah memahami dan mencapai potensi penuh yang melekat dalam analisis bisnis. Nah, selanjutnya itu hubungan antara strategi dan penerapan analisis bisnis. Untuk memfasilitasi diskusi kami tentang berbagai tingkat integrasi antara strategi dan fungsi analisis bisnis, kami akan menawarkan garis besar konsep strategi dan bagaimana hal itu dibuat. Strategi adalah deskripsi keseluruhan cara bisnis saat ini dan akan dijalankan. Biasanya mencangkup 1 tahun pada satu waktu. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan area bisnis, sumber daya, dan aktivitas organisasi dengan pasar tepat organisasi beroperasi. Sebagai aturan praktis, sebuah strategi berusaha untuk menangani masalah perusahaan dalam jangka pendek, sementara pada saat yang sama mencoba menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Untuk menjadi konkret, strategi dikembangkan dengan menetapkan sejumlah target spesifik dan terukur untuk dicapai oleh masing-masing bagian organisasi. Target yang ditentukan seringkali didukung oleh beberapa ekspektasi yang bisa lebih atau kurang tepat tentang bagaimana masing-masing departemen harus mencapai target tersebut. Strategi juga dapat digambarkan sebagai daftar proyek yang harus mengangkat semua proses
bisnis ke tingkat berikutnya. Nah, proses strategi biasanya berjalan setahun sekali dan akan sering mengandung elemen substansial dan adaptasi strategi tahun lalu dalam kaitannya dengan keadaan dan ekspektasi baru untuk tahun depan. Tentu saja ini akan bervariasi antara berbagai jenis bisnis dan pasar. Terkadang sebuah organisasi akan mengembangkan strategi dari awal, tetapi ini biasanya terjadi hanya sebagai bagian dari perubahan total kepemimpinan atau jika sebuah organisasi memutuskan bahwa strategi lama telah gagal atau tidak lagi dapat dijalankan. Proses pengembangan strategi adalah campuran dari analisis yang masing-masing didasarkan pada sumber data atau metode yang berbeda atau keduanya. Fokus kami adalah analisis bisnis, oleh karena itu kami akan fokus pada penyampaian informasi berdasarkan data elektronik yang biasanya berasal dari data warehouse. Dalam konteks manajemen strategis atau keseluruhan, informasi digunakan untuk mengubah dan mengordinasikan proses bisnis di area fungsional organisasi. Alasan kami menggunakan kata koordinat adalah bahwa manajemen strategis tidak boleh dilihat sebagai sejumlah tindakan berseri, melainkan sebagai sejumlah tindakan paralel di sejumlah departemen yang harus dikoordinasikan. Nah, dalam strategi dan analisis bisnis, pada bagian berikutnya kami menyajikan 4 skenario yang menggambarkan derajat integrasi yang berbeda antara fungsi analisis bisnis dan strategi perusahaan. Tujuan dari skenario ini adalah untuk mendorong pembaca untuk mempertimbangkan di mana letak organisasinya dalam kaitannya dengan skenario ini. Skenario juga dapat memberikan beberapa wawasan tentang apakah organisasi telah memahami dan mencapai potensi penuh yang melekat dalam analisis bisnis, dan dengan demikian apakah lebih banyak upaya harus dilakukan untuk mengoptimalkan dan mematangkan penerapan analisis bisnis. Nah, yang pertama, skenario-nya adalah tidak ada hubungan formal antara strategi dan analisis bisnis. Nah, yang kedua, analisis bisnis mendukung strategi di tingkat fungsional. Yang ketiga, dialog antara strategi dan fungsi analisis bisnis. Yang keempat, informasi sebagai sumber daya strategi. Nah, selanjutnya, tidak ada hubungan formal antara strategi dan analisis bisnis. Jenis hubungan pertama antara penerapan analisis bisnis dan strategi adalah tidak adanya hubungan apapun. Ini mungkin gagasan yang mengejutkan, tetapi penjelasan yang paling umum adalah ketika mengembangkan strategi mereka, perusahaan sering kali fokus pada aspek yang paling terlihat seperti target penjualan, target produksi, atau target biaya sehubungan dengan pengadaan. Nah, selanjutnya itu strategi dukungan analisis bisnis pada tingkat fungsional. Skenario kedua mempresentasikan apa yang kami sebut strategi informasi yang disesuaikan. Di sini fungsi analisis bisnis adalah elemen reaktif, hanya digunakan dalam kaitannya dengan pemantauan apakah target strategi yang ditentukan tercapai. Proses ini diilustrasikan dalam exhibit penerima laporan atau Key Performance Indicator atau KPI tersebut adalah masing-masing departemen, artinya tidak ada umpan balik ke tingkat strategis yang diberikan oleh fungsi analisis bisnis. Fungsi analisis bisnis mendukung pelaporan dan proses kinerja perusahaan secara proaktif, tetapi hanya secara reaktif dalam beberapa hal. Bagaimana hal tersebut mendukung proses pembuatan strategi? Mungkin terdapat dialog formal antara fungsi individu dan analisis
bisnis, tetapi kaitannya dengan fungsi strategis diformalkan sebagai monolog dari strategi hingga fungsi analisis bisnis. Nah, selanjutnya itu tentang 5 persyaratan target. Penting untuk menentukan informasi apa yang mungkin relevan dengan perusahaan saat mengembangkan strateginya dan saat memantau apakah strategi ini tercapai berkaitan dengan pemantauan strategi tersebut. Diuraikan sejumlah target yang ingin dicapai. Target ini mungkin sedikit dan umum, dan kemudian tergantung pada masing-masing departemen untuk menentukan siapa yang akan melakukan apa. Dalam kasus lain, target akan ditentukan dengan sangat rinci, dan departemen akan memiliki lebih sedikit ruang untuk bermanuver. Namun, untuk semua target, ada beberapa persyaratan formal yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya, dialog antara strategi dan fungsi analisis bisnis didasarkan pada keberadaan data warehouse yang mapan untuk mengintegrasikan, menyimpan, dan menyediakan proses digital otomatis dengan data, serta fungsi analisis bisnis yang mapan dengan kompetensi analisis untuk memanfaatkan data ini. Nah, selanjutnya itu informasi sebagai sumber daya strategis. Tentang informasi yang dianggap sebagai sumber daya strategis perusahaan semacam itu dikarakterisasi dengan menggunakan analisis mereka tentang kekuatan dan kelemahan pasar dengan secara sistematis memikirkan bagaimana informasi dikombinasikan dengan strategi mereka dapat memberi mereka keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya, strategi yang dibuat oleh perusahaan yang menggunakan informasi atau data sebagai aset strategis dapat dibedakan dengan melihat elemen tertentu dari strategi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya informasi mana yang kita prioritaskan. Fungsi analisis bisnis perlu menyampaikan informasi ke proses pengembangan strategi. Secara alami, tidak selalu mungkin untuk mengetahui dengan tepat dan setiap saat informasi mana yang akan disampaikan. Namun, berdasarkan analisis parameter kompetitif, nah, selanjutnya itu disiplin pertama adalah tentang menjadi kuat di bidang inovasi produk dan menjadi supplier terkemuka produk-produk canggih. Salah satu contohnya bisa jadi saat Sony pertama kali meluncurkan Walkman atau saat Apple pertama kali memperkenalkan iPhone atau iPad. Disiplin kedua adalah tentang memiliki hubungan pelanggan yang kuat, yaitu tentang kemampuan untuk menjalin hubungan psikologis dengan pelanggan. Nah, selanjutnya perspektif inovasi dan produk. Perspektif ini sangat diprioritaskan oleh perusahaan yang bertindak berdasarkan inovasi produk, strategi kepemimpinan produk, yaitu bisnis yang mengadopsi sebagai parameter utama kompetitif bahwa produk dan layanan mereka dapat dikategorikan sebagai yang canggih. Oleh karena itu, fokusnya biasanya pada aspek teknologi dan semua hal yang dapat dilakukan produk mereka. Nah, ini biasanya perusahaan yang mengirimkan penjualan teknis ke spesialis, contohnya termasuk solusi server, solusi data warehouse, pengerasan jalan, dan kincir angin. Nah, selanjutnya oleh karena itu pengetahuan yang biasanya digunakan bisnis ini untuk membedakan diri mereka di pasar terkait erat dengan pengetahuan teknologi tentang pengembangan produk dan pada tingkat yang lebih rendah dengan pengetahuan tentang perilaku pelanggan komersial, strategi keintiman pelanggan, atau pengetahuan tentang cara memproduksi dan memberikan
layanan secara efisien. Nah, selanjutnya itu membahas tentang perspektif hubungan pelanggan. Nah, perspektif ini biasanya penting bagi perusahaan dengan fokus pada menjaga hubungan pelanggan yang baik. Bank, perusahaan asuransi, dan telekomunikasi, misalnya, yang berada di pasar dengan tingkat penetrasi yang tinggi, semuanya adalah contoh yang bagus. Perusahaan dengan tingkat penetrasi yang tinggi harus mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan pada saat sama menarik pelanggan dari persaingan. Nah, fokus mereka adalah loyalitas pelanggan. Kami akan membahas perspektif ini secara lebih rinci di bagian aktivitas CRM. Jenis perusahaan lain seperti Apple, Nokia, juga berfokus pada penggunaan informasi pelanggan secara aktif. Mereka biasanya memiliki informasi transaksi yang lebih sedikit tentang pelanggan mereka daripada katakanlah bank, dan hubungannya pada tingkat yang lebih rendah didasarkan pada status formal seperti langganan. Nah, selanjutnya itu perspektif keunggulan operasional. Ketika sebuah organisasi memiliki fokus yang kuat pada keunggulan operasional, itu berarti berfokus pada cara-cara yang efektif untuk menghasilkan dan memberikan layanan kepada pelanggannya. Jika sebuah bisnis misalnya telah membangun posisi pasarnya menjadi yang termurah, maka masuk akal jika fokus yang intens berada pada optimalisasi proses internal. Nah, setiap organisasi tentu saja akan mencoba mengoptimalkan proses internalnya. Ini adalah tugas manajemen sehari-hari. Nah, selanjutnya itu skenario tersebut dimulai dengan kurangnya integrasi, yang berarti bahwa fungsi analisis bisnis tidak secara formal dianggap sebagai bagian dari proses pengembangan strategi, dan oleh karena itu hanya beroperasi secara ad hoc jika memang ada fungsi analisis bisnis sama sekali. Skenario kedua memiliki fungsi analisis bisnis dalam peran yang murni relatif dalam hubungannya dengan fungsi strategi. Ini berarti bahwa tujuan ditentukan untuk bagian organisasi lainnya, tetapi tidak ada prosedur umpan balik dari analisis bisnis ke strategi. Jika ada penyimpangan yang signifikan dari mencapai tujuan di tingkat fungsional. Nah, selanjutnya itu pengembangan dan penerapan informasi pada tingkat fungsional. Analisis bisnis hanya menciptakan nilai jika proses operasional ditingkatkan, jika proses baru dimulai, atau jika analisis bisnis menciptakan kepastian bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu. Informasi utama kami digunakan untuk meningkatkan proses yang ada ini atau memulai proses bisnis yang benar-benar baru. Informasi jeda kami digunakan untuk mengukur proses yang ada, biasanya melalui indikator kinerja utama atau yang disebut dengan KPI. Nah, jadi yang kami lakukan adalah menentukan informasi mana yang kami butuhkan untuk mengimplementasikan tujuan yang telah kami berikan sebagai sebuah departemen berdasarkan strategi perusahaan dari bab terakhir. Cara lain untuk mendeskripsikan hal ini adalah dengan membicarakan tentang mengembangkan strategi informasi, karena sama seperti kita perlu merumuskan strategi manajemen hubungan pelanggan CRM untuk mencerminkan strategi keseluruhan dan persyaratannya untuk fungsi CRM, kita juga perlu memiliki strategi informasi. Nah, selanjutnya itu studi kasus sebuah perjalanan sumber host. Kami akan menggunakan contoh ini di seluruh atau
memperkenalkan konsep seperti KPI, manajemen kinerja, dan manajemen kinerja bisnis. Nah, selanjutnya spesifikasi kebutuhan. Kami sekarang dapat mulai membuat spesifikasi persyaratan untuk dashboard manajemen kinerja. Tujuannya adalah mengemudi sejauh 60 mil dalam 60 menit. Sekarang kita dapat menempatkan garis tujuan dalam anggaran kita, seperti yang ditunjukkan pada exhibit, yang merupakan garis lurus dan fungsi waktu. Dengan kata lain, kami memilih tujuan, yaitu mengemudi dengan kecepatan yang sama sepanjang jalan. Nah, selanjutnya tentang dukungan teknik. Nah, jadi apa yang kita butuhkan dalam hal dukungan teknis untuk mewujudkan spesifikasi kebutuhan. Nah, data kami di kolom waktu mulai anggaran dan waktu diperbaiki sebelum kami memulai perjalanan. Nilai-nilai statis kolom dengan mil yang sebenarnya dikendarai diperbarui secara berkelanjutan oleh kode program yang membaca jumlah mil yang dikendarai. Nah, selanjutnya setelah kita pergi ke sumber host, kami memulai perjalanan kami dan beberapa titik pertama pada kurva status kami di exhibit muncul di dashboard setelah 1 menit bersama dengan grafik lainnya. Nah, selanjutnya informasi awal dan akhir. Informasi log adalah informasi retrospektif yang kami pilih untuk didaftarkan secara berkelanjutan di data warehouse kami sehubungan dengan manajemen kinerja. Nah, selanjutnya itu tentang lebih lanjut tentang informasi awal dan akhir seperti yang disebutkan dalam pendahuluan adalah pendahuluan dan contoh sumber host. Analisis bisnis sering membedakan antara informasi awal dan akhir, di mana informasi timbal adalah pengetahuan yang kita butuhkan untuk memulai atau meningkatkan suatu proses. Jika kita mengambil titik tolak dalam perjalanan kita ke sumber host, ada dua kemungkinan, entah itu perjalanan pertama, kami ke sana pada rute itu, atau kami penuh pergi ke sana sebelumnya. Nah, selanjutnya membangun proses bisnis dengan metode Rocker. Model yang kami gunakan di bagian ini sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut model faktor keberhasilan kritis, dan kami menggunakan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan seperti yang didefinisikan di tingkat strategis dan proses baru dengan kebutuhan informasi selanjutnya. Nah, membangun proses bisnis baru dengan model Rocker. Informasi utama atau wawasan terbaru kami adalah informasi seringkali didasarkan pada analitik yang akan memungkinkan bisnis kami melampaui pelaporan intelijen bisnis tradisional dan ke masa depan menggunakan informasi sebagai sumber daya strategis. Agar lebih konkret, mari kita lihat contoh mengidentifikasi objek. Bayangkan bekerja di departemen pemasaran sebuah perusahaan telekomunikasi besar. Departemen pemasaran memiliki dua tujuan keseluruhan: untuk menarik pelanggan baru melalui kampanye di televisi, majalah, dan media lain, dan untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Untuk mencapai hubungan pelanggan yang baik, banyak bisnis mengadopsi program dialog yang menginformasikan pelanggan tentang harga baru, toko, produk, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu identifikasi strategi operasional. Karena kami bertanggung jawab atas CRM dan bukan akuisisi pelanggan, ini berarti bahwa strategi harus didasarkan pada penciptaan pertumbuhan di pelanggan dasar kami dengan menjadi lebih baik dalam mempertahankannya. Nah, selanjutnya identifikasi faktor penentu keberhasilan. Menentukan faktor penentu keberhasilan sebelum memulai proyek selalu menjadi bahan diskusi, dan diskusi ini dapat berlanjut selama proyek berlangsung. Dalam konteks ini, kami mengambil perspektif analisis
bisnis dan hanya fokus pada apa yang mungkin penting bagi strategi informasi kami. Langkah dalam proses menuju strategi informasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketika kita menerapkan strategi, kita memulai banyak aktivitas dan beberapa aktivitas ini lebih kritis daripada yang lain. Misalnya, kunci aktivitas retensilah yang kita temukan mengapa pelanggan meninggalkan perusahaan kita, dan banyak kita mengembangkan penawaran retensi yang setidaknya sama baiknya dengan pesaing kita. Selain itu, anggaran kami memberi tahu kami bahwa kami tidak mampu mengirimkan penawaran referensi yang berharga ke semua 100 pelanggan goal kami. Oleh karena itu, penting untuk strategi CRM kami bahwa kami memperoleh pengetahuan tentang pelanggan mana yang ingin pergi, kapan, dan mengapa. Dengan pengetahuan tersebut, kami hanya perlu menghubungkan atau menghubungi pelanggan yang kemungkinan besar pergi. Kami menginginkan informasi tentang kapan kami perlu menghubungi kelompok pelanggan ini, serta pengetahuan tentang penawaran mana yang harus kami berikan kepada setiap pelanggan individu. Nah, selanjutnya tentang identifikasi informasi awal dan akhir ini, jadi pengetahuan yang kita cari sehubungan dengan strategi retensi, pelanggan harus menjawab pertanyaan, pelanggan mana yang meninggalkan kita kapan dan mengapa. Setelah mendapatkan pengetahuan tersebut, kami dapat menjalankan kampanye dengan penawaran retensi yang tepat untuk pelanggan yang tepat, pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, kami ingin memenuhi strategi penjualan tumbuhan atau strategi penjualan tambahan kami ini. Nah, selanjutnya itu membahas tentang mengoptimalkan proses bisnis yang ada. Pada bagian sebelumnya, kita membahas bagaimana fungsi BA dapat mendukung pembentukan proses bisnis baru dengan menyampaikan informasi keterlambatan dan dalam beberapa kasus. Dengan menyampaikan informasi utama saat kami bekerja dengan mengoptimalkan proses yang ada, kami dapat menghemat informasi keterlambatan dari waktu ke waktu, dengan demikian membuat data untuk analisis yang menghasilkan informasi prospek baru. Nah, seperti yang kita lihat dalam studi kasus Sumerhoff, sudah jelas bahwa jika informasi tidak disimpan dari waktu ke waktu, tidak akan ada informasi untuk dianalisis. Oleh karena itu, pengoptimalan yang disegerakan jika memperkenalkan program bonus baru untuk staf penjualan kami, apakah mereka akan menjual lebih banyak, dan apa keseimbangan optimal antara gaji tetap dan gaji target jika kita melatih karyawan channel ini, apakah kita akan berdampak positif pada kinerja mereka. Nah, selanjutnya tentang konsep pada manajemen kinerja. Nah, namun yang pertama dan terpenting, kami ingin memperkenalkan konsep manajemen kinerja dan cakupannya. Singkat, ini dapat digambarkan sebagai optimasi proses. Sebagai titik tolak, suatu proses dapat dioptimalkan dengan dua cara. Pertama, dengan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih baik yang disebarkan agar proses tetap berjalan, dan yang kedua, dengan meningkatkan hasil. Proses ini juga merupakan inti dari apa yang oleh beberapa orang dikenal sebagai Lean, di mana kami mencoba untuk mengurangi pemborosan dalam proses kami, atau Six Sigma, di mana kami pada tingkat yang lebih besar berusaha untuk meminimalkan variasi proses kami untuk memanfaatkan dengan lebih baik sumber daya kami dan memberikan pengguna proses kami hasil yang lebih dapat diprediksi. Nah, selanjutnya itu tentang dengan proses yang mana kita harus memulai. Sejauh ini dalam kita tunjukkan bagaimana memulai dan mengoptimalkan proses bisnis yang beroperasi.
Di bagian ini kami memperkenalkan beberapa saran khusus untuk proses yang mungkin cocok untuk pengoptimalan. Oleh karena itu, bagian ini dapat dibaca sebagai kelanjutan dari bagian sebelumnya, bagaimana menggunakan informasi sebagai sumber daya strategis. Nah, berfokus pada hubungan antara strategi perusahaan dan cara informasi digunakan. Nah, hanya itu yang dapat saya paparkan pada materi analisis bisnis ini. Saya mohon maaf dengan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.